Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Di tahun 2023 ini, kemungkinan besar Snapdragon 695 masih akan tetap menguasai smartphone kelas mid-range, terutama smartphone 5G. Terlihat beberapa rumor smartphone yang beredar di internet yang mayoritas masih menggunakan Snapdragon 695. Dari sini, banyak banget pertanyaan yang masuk. Mengapa masih aja menggunakan SoC yang satu ini? Kenapa nggak pakai SoC yang lebih baru? Salah satunya Snapdragon Gen 1 yang notabene itu lebih baik dan lebih baru gitu loh. Dan mengapa masih saja menggunakan SoC yang satu ini? Sekeren apa sih sebenarnya sampai-sampai smartphone kelas 5G mid-range masih saja suka menggunakan SoC Snapdragon 695. Di video kali ini kita akan menjawab rasa penasaran kalian soal SoC Snapdragon 695 alias SoC sejuta umat smartphone kelas mid-range, terutama 5G. Kalau kalian tahu Snapdragon 695 itu banyak banget smartphone yang sudah menggunakan SoC yang satu ini dari tahun 2022 silam sampai 2023 ini. Dari mulai Xiaomi, Poco, Realme, Oppo, Vivo, Huawei, dan Samsung. Yap, bisa kalian lihat di tabel smartphone yang menggunakan Snapdragon 695 ini sangatlah bejibun, bahkan udah sampai puluhan. Ya mungkin ratusan kali ya, masih sampai ratusan, lebay banget sih. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang SoC ini sangatlah populer dan sangat-sangat diminati di mata brand smartphone. Namun mengapa demikian? Apa yang spesial sih dari SoC yang satu ini? Pada dasarnya Snapdragon 695 5G diciptakan oleh Qualcomm sebagai segmen SoC HP kelas menengah dengan konektivitas 5G. Karena chipset ini memiliki modem 5G yaitu X51 5G. Loh, Bang, berarti ini SoC cuma menang 5G doang dong? Enggak kayak gitu konsepnya. Memang benar sih ya, SoC ini menggunakan SoC jaringan yang sudah mendukung teknologi 5G. Dari segi performanya aja, contohnya dari segi Antutu ya teman-teman, SoC ini tuh nggak tinggi-tinggi banget, cuma dapat di angka 350 ribuan aja. Dan itu juga ya bisa dibilang cukup pas-pasan lah, sama halnya dengan skor di aplikasi Geekbench 5 nih, yang dimana untuk single core-nya cuma menyentuh di angka 600-an aja dan multicore-nya cuma sampai 2000-an aja. Nah, di sini kita bakalan coba bandingin aja deh dengan SoC sekelasnya seperti Dimensity 920 alias keluarga dari MediaTek, yang dimana harusnya masih seimbang sih kalau kita compare dari segi harga dan juga performa. Tapi performa enggak sih ya, karena memang kita bisa lihat nih ya, SoC Dimensity 920 ini jauh lebih unggul dari segi performa ketimbang Snapdragon 695, yang dimana di Dimensity 920 skor Antutunya itu bisa tembus di angka 500 ribuan. Sementara untuk skor Geekbench 5 nya juga kelihatan cukup besar nih ya, yaitu untuk single core-nya di angka 800-an dan untuk multicore di angka 2300-an. Dan ini bisa dikatakan perbedaannya antara kedua SoC ini cukup lumayan jauh nih. Kalau kalian lihat dari points di website versus nih ya, Snapdragon 695 itu mendapatkan poin paling tinggi yaitu 85 poin. Sementara SoC Dimensity 920 dan 7 Gen 1 cuma dapat di angka 70 poinan aja. Wow, kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi, setelah gua telusuri ya, mengapa Snapdragon 695 bisa mendapatkan poin yang lebih tinggi setelah kita compare dengan SoC Snapdragon 7 Gen 1 dan juga Dimensity 920 ya, yaitu terletak pada bagian fitur-fiturnya. Yap, bisa kalian lihat nih, Snapdragon memiliki fitur NX Bit dan juga AS. Ya, apa sih fitur NX Bit dan juga AS? Kenapa cukup berdampak besar gitu loh terhadap poin yang didapat dari Snapdragon 695? Singkatnya, NX Bit adalah sebuah proteksi pada sebuah komponen. Ya, dan uniknya hanya Snapdragon 695 aja yang cuma punya fitur NX Bit ini daripada kedua SoC yang kita compare. Sama halnya dengan fitur AES. Bedanya ini adalah fitur untuk mempercepat encryption dan description pada sebuah data. Dan ini juga menjadi sebuah alasan mengapa Snapdragon 695 lebih banyak dilirik daripada kedua SoC Dimensity 920 ya, dan juga Snapdragon 7 Gen 1. Tapi gue yakin banget bagi kalian para pemuja spek tidak butuh akan hal itu, terutama pada sebuah keamanan. Yang dipentingkan itu hanyalah performa
performa aja lah ya, gue tahu pastilah. Apalagi pemuja Antutu benchmark yang dimana Antutunya aja Snapdragon 695 itu paling ampas ketimbang SoC yang sebelumnya kita compare. Jadi secara performa jelas jauh berbeda dan bukan keunggulan dari Snapdragon 695 gitu loh. Namun gue juga sudah menemukan beberapa keunggulan lain mengapa brand-brand smartphone lebih tertarik kepada Snapdragon 695. Salah satunya yaitu faktor utama yang paling krusial adalah masalah harga. Yap, kalau kalian lihat nih ya, harga Snapdragon 695 adalah SoC paling murah ketimbang SoC 5G lainnya seperti Dimensity 900, Dimensity 800, bahkan sampai Dimensity 700 5G. Kelas terendah dari Dimensity aja masih tetap murahan Snapdragon 695. Maka nggak heran banyak brand smartphone yang pada pakai SoC yang satu ini. Tapi walaupun SoC ini affordable dari segi harga ya teman-teman, bisa dikatakan SoC ini cukup lumayan friendly lah ya kalau dipakai di HP kelas-kelas 5G ya, terutama HP 5G kelas mid-range gitu loh. Karena bisa dibilang stabil lah SoC yang satu ini ketimbang SoC dari kelas MediaTek. Walaupun memang tidak sengebut MediaTek dan ya ini menurut gue tidak masalah. Fakta yang unik, gue udah cobain si Poco X5 5G ini selama kurang lebih 2 mingguan dan ada hal yang menarik soal performa dan juga kestabilan termasuk juga efisiensi daya. Tapi kita nggak bakalan bahas di video kali ini karena ini pembahasan yang berbeda ya teman-teman. Soalnya di video kali ini kita bakalan terfokus kepada SoC-nya aja, bukan terhadap smartphone yaitu Poco X5 5G. Ya mungkin di next video kita bakalan coba bahas HP yang satu itu ya. Soalnya itu menarik banget, bener-bener menarik. Entah dari segi desain, kamera, layar, ataupun fitur. Dan rumornya yang beredar katanya Poco X5 5G bakalan menjadi salah satu smartphone 5G mid-range paling killer. Tapi nanti kita bakalan buktiin sekiller apa sih memang Poco X5 5G. Ya pokoknya stay tune aja buat video review dari HP tersebut. Jadi guys, itu dia beberapa alasan mengapa brand smartphone kelas 5G ya terutama mid-range ya mayoritas menggunakan SoC Snapdragon 695. Bisa dibilang memang SoC ini sangatlah friendly dari segi harga dan nggak bikin kantong para brand itu jebol gitu loh ya ketimbang menggunakan SoC lain. Jadi ya mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain ataupun punya ya opini, bisa tulis aja langsung di kolom komentar, atau punya pertanyaan lebih mendetail bisa langsung DM ke Instagram kita di @saramitechno. Dan Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Emang 695 itu SoC yang ampas dari segi benchmark, tapi kan nggak semua orang buat main game doang. Lagian performa ngebut kalau misalkan panas juga sama aja bodong dong. Sulit emang memahami sebuah SoC, sama seperti memahami perempuan.